semuanya, dan tentunya senang sekali di siang hari ini sama sempat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan zodiak Libra bagaimana di bulan September 2022, karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain kok Libra belum diramalkan. Oke nih, tapi sebelum saya mulai videonya, sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik tombol subscribe di bawah sini, dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian sudah dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya upload terus teman-teman, dari jam 10 siang maupun live di malam hari kalau live waktunya nggak menentu. Tapi kalau kalian sudah subscribe pastinya akan dapat notifikasi dari channel YouTube saya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian, pengen diramalkan secara pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, atau kan lagi deket sama seorang pengen diramalkan, pengen dilihat kecocokannya gimana, kok aku sama dia cocok nggak sih, bakal nikah nggak sih. Nah, kalian pengen curhat ke saya secara intens, silahkan DM ke Instagram saya di @marcawen. Yang pengen curhat-curhatan juga mau nanyain tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, karir, rumah tangga, hampir cerai, udah di ujung tanduk, bingung nyelesainnya gimana, kok aku mendingan cerai nggak sih, kok aku mendingan bertahan nggak sih, atau kalian sering di ghosting atau di PHP sama cowok, alias banyak cowok yang diajak nikah itu selalu nggak mau terus gitu kan. Misalnya ya, kalian cewek, kalian ngerasain kayak gitu, kalian pengen curhat ke saya, silahkan DM ke Instagram saya di @marcawen. Yang nggak punya Instagram bisa WA ke 0878 9947 1009 ya, di 0878 9947 1009. Oke, saya tunggu buat subscribe, dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Sebelum saya membuka kartu tarotnya, seperti biasa saya akan mereview sedikit tentang zodiaknya ya. Libra ini memiliki sifat karakter orangnya ini mudah bimbang dalam mengambil keputusan. Dia itu selalu nanya ke orang lain, kok bagus mana sih ini antara ini sama ini, contohnya kayak gitu ya. Selalu nanya ke temennya, selalu nanya ke rekan-rekannya. Dia orangnya menawan karakternya, menawan, punya daya tarik yang bagus karena dia orangnya humble, ramah, supel, humoris, menyenangkan, pinter cerita, pinter ngobrol gitu ya. Dan dia orangnya menyenangkan gitu. Nah, jadi intinya punya daya tarik yang lebih karena auranya ini luar biasa untuk Libra ya. Orangnya humble banget gitu. Dia tipe karakter orang yang super ambisius, kalau udah punya keinginan pokoknya harus ada. Punya keinginan apa harus tercapai, contohnya kayak gitu. Nah, Libra tipe karakter zodiak yang memang pemberani dalam mengambil langkah gitu ya. Orangnya pandai merayu pasangannya gitu ya, pandai membujuk, pandai mengambil hati pasangannya. Kalau pasangannya lagi marah, Libra ini bisa menghibur gitu. Walaupun kadang-kadang juga memiliki sifat yang egois, cuma masih bisa ditoleransi lah ya. Everything is okay, itu wajar-wajar aja. Tapi overall Libra orangnya pekerja keras ya. Nah, Libra ini memiliki 3 zodiak yang cocok sama Libra. Yang pertama ada zodiak Gemini. Gemini sama Libra ini cocok karena Gemini orangnya juga pekerja keras. Gemini orangnya juga ambisius juga gitu ya. Orangnya ini humble, ramah juga, sangat supel, humoris, menyenangkan. Dan Gemini tipe karakter orang yang kadang-kadang pelin-pelan dalam mengambil keputusan. Hari ini A, besok bisa B, contohnya kayak gitu ya. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan moodnya dia aja. Moodnya hari itu dia tuh lagi gimana, Gemini gitu ya. Kalau lagi baik ya dia akan ngomong A, kalau lagi nggak baik udahlah B aja lah, misalnya kayak gitu ya. Tapi Gemini orangnya tuh egonya tinggi. Kadang ya pengen menangnya sendiri, kadang nggak mau ngalah, kadang pengen jadi ngertiin, tapi kadang nggak mau ngertiin. Tapi Libra ini bisa menjadi pelengkap untuk Gemini, makanya cocok ya. Nah, zodiak kedua yang cocok sama Libra adalah Taurus. Taurus orangnya setia. Kalau udah satu nggak mau gonta-ganti pasangan. Walaupun terkadang dia itu memiliki sifat yang gengsian juga, memiliki sifat yang mudah tersinggung juga, ya, mudah marah dan sebagainya, egonya tinggi. Tapi kalau saya lihat Taurus ini tipe karakter orang yang paling nggak suka ngerepotin orang lain. Dia tuh lebih baik direpotin dia daripada ngerepotin, contohnya kayak gitu ya. Taurus tipe karakter orang yang setia ya. Jadi kalau udah satu ya sudah konsisten sama pasangan hidupnya. Dia tipe karakter yang pekerja keras juga, mandiri, dan pandai menangkap peluang usaha ya. Dan Taurus sama Libra juga mereka cocok. Nah, zodiak berikutnya yang cocok sama Libra adalah Sagittarius. Sagittariusnya orangnya berjiwa petualang ya, suka mencoba sesuatu hal baru gitu ya. Orangnya suka kebebasan dan paling nggak suka diatur dan nggak suka dikekang. Kalau dikekang pasti akan putus, dan nggak lama pasti dia akan ngerasa, aduh, kayaknya gue nggak nyaman dikekang gitu. Jadi dia itu akan ngerasa berontak gitu ya. Kalau punya pasangan suka mengekang Sagittarius pasti nggak lama putus. Sagittarius tipe karakter orang yang memang wawasannya luas, suka belajar, ilmu pengetahuannya banyak gitu ya, temennya banyak gitu ya. Orangnya tipe karakter orang yang kreatif dalam hal usaha gitu ya. Jadi dia kadang-kadang kepikiran sesuatu yang nggak dipikirin oleh orang lain gitu. Nah, makanya Sagittarius sama Libra juga cocok ya. Itulah tadi teman-teman, ada 3 zodiak yang cocok sama Libra. Ada zodiak Gemini, zodiak Taurus, sama zodiak Sagittarius ya. Gemini, Taurus, Sagittarius. Tapi bukan berarti luar zodiak tersebut nggak cocok sama Libra. Bisa juga Libra sama Aquarius cocok, bisa. Libra sama Aries cocok, bisa. Karena semuanya tergantung dari sifat dan personalitinya. Nanti saya akan lihat dari versi kartu ramalannya ya. Bagaimana untuk asmara, karir, keuangan kamu di bulan
September 2022 kan dari kemarin banyak sekali yang penasaran ya. Oke, saya acak dulu kartunya teman-teman. Dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk Libra asmaranya dulu, baik yang single maupun yang sudah berumah tangga bagaimana ya. Jadi kalian bisa tahu dari dua sisi, yang single tahu terawangannya, yang sudah punya pasangan juga tahu terawangannya. Oke. Di kartu yang pertama, baik yang single dulu ya. Buat yang single di sini ada kartu simbol bulan yang sedang bersedih, merenung. Jadi kalau gambaran saya di kartu yang pertama, kalian ini jangan membuang waktu yang sia-sia. Jangan membuang waktu yang sia-sia sama orang yang tidak bisa memberikan kepastian sama kamu. Apalagi kalau kamu sudah dekat sama seseorang, udah pacaran, dan pacarannya itu lebih dari setahun, dan orang itu ditanyain kapan nikah, jawabannya ngulur-ngulur waktu terus, ya mundur-mundur terus. Besok lah, bulan depan lah, tahun depan lah, sabar lah, belum siap lah, dan lain sebagainya. Intinya jangan buang waktu. Apalagi kalau misal usia kalian itu sudah usia matang untuk menikah ya. Jadi kalian jangan wasting time deh. Ngapain sih kalian membuang waktu? Kalian banyak mencari pasangan, itu banyak yang mau sama kamu. Jadi jangan hanya bertahan sama satu orang aja yang nggak jelas gitu ya. Karena di sini simbolnya ada simbol bulan sedang menunduk merenung ya. Artinya ada kesedihan gitu. Kalau kamu menunggu terlalu lama, takutnya nanti harapan kamu pupus gitu ya. Apa yang menjadi angan-angan kamu menikah cepet malah jadi lama gitu ya. Intinya gitu ya. Intinya jangan wasting time dalam hal apapun. Dalam hal percintaan, ini simbol yang menerangkan bahwa kamu jangan membuang waktu deh yang sia-sia gitu. Karena percuma kamu nungguin seseorang yang nggak tepat kayak gitu kan. Nah intinya seperti itu buat kalian yang masih single atau belum menikah ya. Nah ini saya bukakan kartu untuk yang sudah berkeluarga atau yang sudah menikah. Di sini simbolnya ada kartu devil ya, artinya iblis. Jadi kalau saya bilang buat kalian yang sudah menikah, gambaran saya kok ada godaan gitu, gangguan gitu. Ya mungkin karena kalian LDR, bisa juga karena godaan itu jadi mulai jenuh hubungannya, mulai renggang hubungannya gitu ya. Buat kalian yang nggak LDR, yang deket-deket aja, bisa juga karena dia itu sering ketemu, jadi sering marah-marah lah, sering beda pendapat lah. Sebenarnya wajar sih ya beda pendapat, hanya saja kalau beda pendapatnya terlalu sering itu nggak wajar teman-teman ya. Jadi misalnya dalam seminggu kamu ributnya 5 kali, wah itu berarti keseringan gitu ya. Gambaran saya ini berpotensi banget akan ada orang lain yang mengganggu hubungan kamu. Bisa juga pihak ketiga, bisa juga mantan mengganggu lagi, ngontek lagi, ngajakin kamu jalan lagi, godaannya ada. Jadi mental kamu kayaknya Libra di bulan September harus benar-benar diuji nih, diuji mentalmu. Kuat nggak? Kalau kamu mentalnya kuat, pasti kamu akan setia sama pasangan kamu. Tapi kalau mental kamu nggak kuat, pasti kamu akan selingkuh. Hati-hati ya. Ini adalah simbol kewaspadaan buat Libra. Jangan sampai perselingkuhan itu terjadi sama kamu ya. Dan di sini ada simbol devil. Bagaimana cara kalian menyikapi ya? Oke, nanti saya akan lihat di kartu yang berikutnya untuk karir dan keuangan. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan menginfokan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya, pengen nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, atau kalian lagi dekat sama seorang yang diramalkan, pengen dilihat kecocokannya gimana, pengen konsultasi, kok aku dekat sama dia, cocok nggak sih? Misalnya gitu. Kok usahanya gimana nih? Kira-kira aku mau buka usaha ini cocok nggak? Silahkan DM ke Instagram saya @marcelwen. Siapa tahu kalian bisa menemukan solusi dan pencerahan di sini. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang nggak punya IG bisa WA ya ke 0878 9947 1009 ya, di 0878 9947 1009. Saya lanjutkan untuk karir keuangan Libra tanpa berlama-lama, langsung aja kartu yang berikutnya. Di sini ada kartu simbol seseorang pria yang sedang menunduk merenung, dan di sini tiba-tiba ada tangan memegang piala yang datang. Artinya kalau aku bilang, jangan sampai kamu tuh terpengaruh sama kata-kata orang lain yang mengecilkan hati kamu gitu ya. Misalnya kamu punya ambisi gitu ya, punya mimpi pengen beli rumah. Terus misalnya ada orang yang mengecilkan hati kamu, nggak mungkin lah, kamu nggak mungkin bisa beli rumah lah, misalnya kayak gitu ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang bisa kata-katanya itu menyakiti hati kamu atau mengecilkan hati kamu. Nggak usah didengerin gitu, nggak usah didengerin. Jadi kamu tetap ya konsisten aja terhadap mimpimu ya. Di depan itu ada mimpi. Nah kamu jangan terpengaruh sama orang-orang yang membisiki kamu sesuatu hal yang nggak baik atau yang mengecilkan hati kamu ya. Di dunia karir itu sering terjadi seperti itu. Bisa juga di kerjaan, ada juga yang nggak suka sama kamu ya, sikut-sikutan lah, jelek-jelekin kamu di depan bosnya lah, contohnya kayak gitu juga. Jangan dengarkan ya, karena itu hanya membuat kamu resah aja gitu. Biarkan orang mau berkata apa, tapi yang jelas intinya kamu tuh harus konsisten terhadap pendirian kamu ya. Itu untuk karir saya bilang bagus. Dan di kartu yang berikutnya di sini, wow, di sini ada simbol seseorang yang sedang menutup wajahnya, dan di atasnya ada simbol pedang-pedang yang sangat banyak sekali. Artinya ini adalah simbol suatu penyesalan. Jangan sampai kamu tuh mengeluarkan keuangan yang besar dan habis itu menyesal ya. Hati-hati, jangan sampai. Mendingan dipikir panjang
panjang dulu, karena pedang ini juga bisa disimbolkan sebagai suatu ketajaman suatu pikiran. Jadi kamu tuh harus dipikir panjang sebelum melangkah, dipikir panjang sebelum melakukan sesuatu gitu ya. Jadi gambaran saya, jangan sampai kamu menyesali sudah keluar duit banyak, ternyata kamu nyesel, aduh tahu gitu nggak ngasih dia, aduh tahu gitu nggak beli ini, aduh tahu gitu aduh nggak keluar duit dan lain sebagainya, aduh tahu gitu dan lain sebagainya. Intinya kamu harus berhati-hati dalam menggunakan keuangan kamu ya. Hati-hati, di sini ada simbol penyesalan. Oke, itu intinya di bulan September yang saya terawang untuk asmara, karir, keuanganmu. Untuk Libra ya, overall dalam tahap yang bagus sih, yang kemarin penasaran udah saya ramalkan. Dan buat kalian juga yang belum puas, pengen dikonsultasikan ke saya, pengen nanya tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, atau kalian punya rumah tangga, hampir cerai dan lain sebagainya, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen ya. Oke, sekian video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses buat kalian semuanya. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcelwen. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.